Batalion Aidar Ukraina akhirnya menyerah setelah dikepung pasukan Republik Rakyat Luhansk di Meltokin. Batalion Aidar Ukraina menyerah kepada pasukan Republik Rakyat Luhansk atau LPR yang didukung tentara Moskow. Kantor berita negara Rusia TASS, pasukan LPR mulai mengendalikan Severodonetsk setelah sebagian tentara Ukraina menyerah. Pertempuran LPR dengan pejuang Kiev berlangsung sengit di Meltokin. Namun LPR yang didukung pasukan Vladimir Putin berhasil membuat musuh menyerah. Sebagian tentara Ukraina saat ini masih bertahan di pabrik kimia Azot. LPR mengklaim sudah mengumpulkan data dan informasi tentang kekuatan di pabrik kimia Azot dari tentara Ukraina yang menyerah. Pasukan LPR mengungkapkan Batalion Aidar menyerah di Meltokin pada 18 Juni 2022. Mereka punya basis di Luhansk, pinggiran Severodonetsk. Hanya pasukan LPR tidak merinci berapa jumlah anggota Batalion Aidar yang menyerahkan diri. Tapi sedikitnya di antara mereka yang ditawan ada yang menjabat komandan unit. TASS pada hari Senin mengutip sumber yang dekat dengan LPR yang mengatakan bahwa separatis yang didukung Rusia sekarang menggunakan informasi yang diberikan oleh Batalion Aidar. Informasi dari data itu akan dimanfaatkan untuk menegosiasi dengan tentara Ukraina yang masih di pabrik kimia Azot. Ratusan warga sipil dan beberapa pasukan Ukraina telah berlindung di dalam pabrik Severodonetsk yang menurut Gubernur Luhansk sedang ditumbuk setiap hari oleh pasukan Rusia. Serangan roket pasukan Kremlin itu merusak sedikit 10 bangunan pribadi, kata Gubernur Regional Dmitry Zerkosi yang dikutip oleh Al Jazeera. Kemudian pada hari itu, Zitazi mengatakan pada awal menunjukkan tidak ada korban tetapi ini masih diklarifikasi. Kantor berita Rusia TASS mengutip separatis yang didukung Rusia mengatakan banyak pejuang Ukraina telah menyerang di Meltokin, Luhansk. Sebelumnya, kubu Ukraina melaporkan sebanyak 14 prajurit Vladimir Putin tertangkap dalam jebakan dan akhirnya menyerah di Luhansk. Sementara itu, Gubernur Luhansk Serhiy Haidai mengatakan pertempuran di Meltokin masih berlangsung sengit dan tentara Ukraina masih bertahan pada posisinya. Di medan perang wilayah timur, militer Ukraina melaporkan serangan intensif Rusia terjadi di kota Kharkiv, Izum, dan Severodonetsk. Dikatakan Severodonetsk tetap menjadi target utama dalam serangan Moskow untuk merebut kendali penuh atas wilayah timur Luhansk dan Donbas. Severodonetsk berada di bawah tembakan artileri berat dan roket, tetapi Ukraina mengklaim serangan Rusia untuk membangun kendali penuh atas kota itu tetap tidak berhasil. Militer Ukraina mengakui bahwa pasukannya mengalami kemunduran di permukiman dekat Meltokin setelah pasukan Kremlin melakukan serangan gencar. Di barat laut, beberapa rudal Rusia juga menghantam pabrik gas di Izum dan roket Rusia menghujani pinggiran kota Kharkiv, kota besar kedua di Ukraina. Roket Rusia juga menghantam sebuah bangunan kota dan memicu kebakaran di satu blok apartemen tetapi tidak menimbulkan korban. Al Jazeera tidak dapat secara independen mengkonfirmasi akun pedang. Sebanyak 50 perwira dan jenderal angkatan bersenjata Ukraina dikabarkan tewas setelah Rusia meluncurkan rudal kaliber. Peluncuran tersebut untuk menghancurkan Howitzer yang kendaraan lapis baja M777 yang dipasok barat. Kementerian Pertahanan Moskow memberitahu bahwa rudal itu mengenai sebuah kompleks tepat pada komandan beberapa unit Ukraina berkumpul untuk sebuah pertempuran. Rudal kaliber menghancurkan 10 Howitzer M777 hingga 20 kendaraan lapis baja yang dipasok oleh barat, yang disimpan di sebuah gedung pabrik di kota selatan Mykolaiv. Diberitakan Reuters, rudal jelajah jarak jauh kaliber menghantam pusat komando di wilayah Dnipropetrovsk, menewaskan para jenderal dan perwira Ukraina termasuk staf umum. Rusia mengatakan serangannya terhadap Severodonetsk dan Ukraina Timur berjalan dengan sukses setelah menguasai sebuah distrik di pinggiran kota. Sementara itu, staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan militer Ukraina menghancurkan beberapa peluncur roket ganda Rusia dengan artileri. Lalu ada lebih dari 1.000 tentara Rusia yang ditahan di Ukraina. Di kota kembal Lysychansk di Severodonetsk, bangunan tempat tinggal dan rumah pribadi telah dihancurkan oleh serangan Rusia. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Lysychansk Serhiy Haidai. Ia mengatakan 19 orang telah dievakuasi pada hari Minggu. Di kota terbesar kedua Ukraina, Kharkiv, barat laut Lysychansk, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan rudal Iskandernya telah menghancurkan persenjataan yang baru-baru ini dipasok oleh negara-negara barat. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mendesak negara-negara barat dan hari Minggu bahwa mereka harus siap menawarkan dukungan militer, politik, dan ekonomi jangka panjang kepada Kiev selama perang yang dapat berlangsung bertahun-tahun.